semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Mod ID. Kali ini, Mimin akan melanjutkan cerita dari part sebelumnya. Tak usah berlama-lama, ayo kita langsung masuk ke ceritanya. Awal cerita menunjukkan suasana malam hari di sekitar rumah Sayu dan kawan-kawan. Di sana, terlihat Sayu sudah berada di depan pintu dan bersiap untuk pergi. Dia pun tak lupa membawa perlengkapannya. Sebelum dia pergi, dia menyempatkan dirinya untuk melihat Nonamu yang sedang terlelap tidur. "Aku akan segera kembali," gumam Sayu sambil memandang ke arah Nonamu dari kejauhan. Dia pun mulai berjalan pergi meninggalkan rumah. "Hei, dan Sayu," panggil seseorang dari belakang Sayu. Dia lalu menoleh ke sumber suara itu. Ternyata itu adalah Joksan yang terbangun dari tidurnya. Joksan bertanya kepada Sayu, kemanakah dia pergi saat tengah malam begini. Joksan mengira Sayu akan pergi ke pegunungan karena ada hubungannya dengan pernikahan Nonama. Ternyata dugaannya benar. Sayu memang pergi ke pegunungan untuk mencari sesuatu yang berguna untuk persiapan pernikahan Nonama. Mereka berusaha untuk memberikan hadiah jika Nonama nanti menikah. Joksan berencana akan memberikan kulit dari hasil buruannya untuk hadiah pernikahan. Mereka pun melanjutkan perbincangan mereka di depan rumah di bawah langit malam. Sayu bertanya kepada Joksan, apa yang akan dia lakukan setelah Nonama menikah? Apakah dia masih ingin mengabdikan diri menjadi tentara? Joksan menjawab dengan penuh keyakinan bahwa dia harus menjadi tentara. Joksan melanjutkan perkataannya dan bertanya kepada Sayu, apa yang akan dia lakukan ketika Nonamu sudah menikah dan Joksan masuk menjadi tentara? Apakah dia akan tinggal di rumah ini sendirian? Ditambah lingkungan desa yang ditepatinya kurang bagus untuk diri Sayu, karena dia begitu tidak disukai oleh warga desa. Sebab yang paling utama adalah karena dia berasal dari Margadan. Joksan pun gemetaran mengatakan hal itu, karena begitu buruknya perilaku mereka, yang mana marga mereka sama dengan Joksan itu sendiri. Akan tetapi Sayu masih teguh dengan pendiriannya, bahwa dia tidak akan meninggalkan desa sampai usianya genap 20 tahun. Itu adalah pesan dari mendiang ayahnya sebelum meninggal. Setelah mendengar pernyataan dari Sayu, Joksan mengakui akan kegigihannya. Sayu meyakinkan Joksan untuk tidak usah mengkhawatirkannya dan fokuslah untuk bersiap menjadi tentara. Dia pun menambahi untuk tidak usah mengkhawatirkan Nonamu, karena dia akan menjaganya sampai dia meninggalkan desa itu. Joksan dengan wajah bergurau menyuruhnya untuk berhenti berhayal. Dia tidak akan meninggalkan adiknya untuk orang seperti Sayu yang tak berguna. Sayu menjadi salah tingkah dan mencoba membantah akan hal itu. Gurauan mereka masih berlanjut dengan Sayu yang masih sibuk mengkonfirmasi tentang hal ini dan itu. Secara tidak sadar, Nonamu mendengar percakapan mereka dari balik selimut. Senyuman Nonamu merekah di wajahnya akibat gurauan mereka. Sayu mencoba menghentikan percakapan itu dan akan pergi berburu ginseng liar di pegunungan untuk persiapan biaya pernikahan Nonamu. Sayu memperkirakan akan butuh beberapa hari untuk dia mendapatkan apa yang ia cari. Sebelum pergi, Sayu masih menyempatkan diri untuk meledek Joksan yang posturnya tidak sesuai dengan umurnya yang masih 16 tahun. Pandangan yang jauh ke depan terlukis dari wajah Sayu dengan penuh keyakinan. Dia yakin bahwa dirinya dan Joksan akan dapat membahagiakan Nonamu. Langkah Sayu mulai menjauh dari rumahnya, pergi untuk berburu ginseng di pegunungan. Joksan berteriak kepada Sayu untuk nanti memanggilnya jika membutuhkan bantuan. Sayu pun berlalu pergi. Scene memperlihatkan suasana pedesaan di malam hari dengan penuh hiasan bintang di langit malam. Tebing tinggi yang terlihat gagah menjulang di samping desa. Sayu sudah sampai pemukiman warga desa. Dia menghentikan langkahnya
karena ada orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya adalah Kang Gondrong. Kang Gondrong menanyakan kepada Sayu kemana dia akan pergi saat larut malam begini. Dia berkata kepada Sayu untuk lebih menghormatinya. Dia akan menghajarnya malam ini karena jika tidak ada Joksan, Sayu bukanlah masalah. Sayu menepis perkataan Kang Gondrong yang sedari tadi ingin lebih dihormati. Setelah itu, Sayu mengalihkan pembahasannya dengan membahas gulungan surat yang tadi untuk kepala desa. Dia penasaran apa isinya sehingga ekspresi wajah kepala desa berubah drastis. Suara nenek-nenek terdengar menyaut dari belakang Kang Gondrong. Dia mengatakan untuk tak usah ikut campur akan masalah itu. Kepala desa melanjutkan perkataannya bahwa itu adalah masalah keluarga Gung dan keluarga Dan tidak ada sangkut pautnya dan pergi saja ke tempat yang seharusnya, jawab kepala desa dengan suara yang ketus. Mendengar itu, Sayu terdiam, tak mengucapkan kata apapun. Karena sudah tak ada urusan lagi, Sayu pun berlalu pergi. Akan tetapi Kang Gondrong berteriak untuk menyuruhnya berhenti. Kepala desa berkata untuk membiarkannya pergi. Akan tetapi Kang Gondrong berontak, mempertanyakan keputusan kepala desa. Dia tersenyum jahat sambil berkata kepada Kang Gondrong untuk menunggu, karena nanti juga akan terjadi hal buruk kepada Sayu, tanpa harus susah-susah mengurusnya sendiri. Scene berpindah memperlihatkan tanah yang mulai bergetar karena efek hentakan kaki kuda yang begitu banyak. Bendera sebuah pasukan terlihat berkibar, seakan ada hal yang besar yang akan terjadi. Benar saja, dari ketinggian tebing terlihat sebuah rombongan pasukan yang akan menuju ke suatu tempat. Pria tinggi besar terlihat menunggangi kuda. Dia sepertinya adalah pemimpin dari rombongan pasukan itu. Dia terlihat sangar dan menyeramkan, dengan pandangan yang tajam dan seakan memancarkan aura yang mengintimidasi. Scene beralih ke daerah pegunungan. Di situ diperlihatkan Sayu begitu kaget, karena sudah mendapatkan apa yang ia cari. Dia sebelumnya menyangka bahwa akan membutuhkan 100 tahun untuk menemukannya. Dia menemukan tidak hanya satu, namun langsung 2 gingseng. Keberuntungan seakan berpihak kepadanya. Dia menganggukkan kepalanya seakan mengerti bahwa dia sedang mendapatkan keberuntungan. Sayu berteriak kegirangan, meluapkan kebahagiaannya karena dia memiliki keberuntungan yang besar. Suasana senja pun berganti malam. Ribuan bintang kembali menghiasi langit, menandakan bahwa matahari sudah terbenam. Suasana hutan pegunungan pun mulai berkabut dan menciptakan suasana yang begitu menyeramkan. Jarak pandang yang begitu pendek membuatnya tidak bisa asal melangkah. Sayu bergumam bahwa dia ternyata juga mempunyai nasib buruk karena terjebak di hutan yang sedang berkabut. Dia berniat untuk tidak turun dari pegunungan dengan kondisi medan yang seperti itu. Sayu terkejut karena ada asap perapian di tengah hutan. Dia pun penasaran dan mengeceknya dari atas tebing. Dan benar saja, ada seorang yang sedang menyalakan perapian di bawah sana. Dia bergumam, siapa yang akan melakukan hal itu di pedalaman hutan yang sangat dalam? Dengan wajah yang sedikit tegang, dia mendekat untuk memperhatikan orang itu. Ternyata dia adalah pria misterius yang ditemui oleh Pak Tua Hong sebelumnya. Dia seperti sedang duduk bermeditasi sembari menghangatkan badan di depan perapian. Pria itu masih terdiam. Sayu mengira bahwa pria itu tidak tersesat. Namun, perasaan aneh yang dirasakannya membuat dia bingung dan bertanya-tanya dalam benaknya. Pria itu terlihat oleh mata, akan tetapi seakan seperti tidak ada. Sayu pun mulai waspada dan berhati-hati. Pria itu tiba-tiba berkata bahwa wajar waspada terhadap orang asing yang berada di pedalaman pegunungan. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak nyaman karena ada seseorang yang menyelinap dan terus-menerus memperhatikannya, meskipun dia tidak bersenjata.
Karena pria itu sudah tahu keberadaan Sayu yang sedari tadi memperhatikannya, dia pun menyuruh Sayu keluar untuk menunjukkan diri. Sayu panik dan mulai berkeringat dingin karena dia ternyata sudah ketahuan. Sayu pun bingung apa yang harus dia lakukan. Pria itu pun sedikit mengancam karena Sayu masih belum menunjukkan dirinya. Terpaksa Sayu keluar menunjukkan dirinya dengan wajah paniknya. Dia pun berpura-pura kaget seakan dia tidak sengaja melakukan hal itu. Karena sudah terlanjur salah tingkah, dia pun meminta izin untuk tinggal di dekat perapian sampai saat fajar tiba. Pria itu terdiam sejenak sambil melirik tajam ke arah Sayu. "Duduk," kata pria itu mempersilahkan Sayu untuk duduk. Suasana malam di dalam hutan pegunungan masih diselimuti kabut, dan kabut itu hampir menyelimuti keseluruhan pegunungan. Suasana hutan yang gelap ditambah kabut yang begitu tebal seakan mendramatisir suasana mencekam dalam sela-sela pepohonan. Sebuah jamur bakar yang terlihat begitu enak ditawarkan Sayu kepada pria misterius itu. Makanan itu adalah satu-satunya yang dapat Sayu berikan di tengah kondisinya yang sedang berada di tengah hutan pegunungan. Pria itu terdiam memperhatikan jamur bakar yang diberikan Sayu. Tak lama, pria itu pun memakannya. Sambil memakan jamur, Sayu menatap pria itu dengan sedikit heran, karena pria itu tidak terlihat lapar. Pria itu pun merasa bahwa Sayu menatapnya dengan aneh. Dia melanjutkan perkataannya kepada Sayu untuk tidak makan dengan terburu-buru, karena itu tidak baik bagi tubuhnya, dan menyarankan untuk makan dengan perlahan. Sebab jika Sayu makan dengan benar, bahkan sedikit makanan pun akan memberi kekuatan yang cukup untuk menggerakkan tubuhnya. Pria itu bertanya tentang diri Sayu. Sayu pun menjelaskan bahwa namanya adalah Dan Sayu. Dia tinggal di desa Huajunmin. Pria itu memastikan kepada Sayu bahwa bukankah hanya keluarga Kung yang tinggal di desa itu. Dia heran bahwa Sayu yang berasal dari keluarga Dan tinggal di desa itu. Sayu sambil tersenyum menjawab bahwa itu karena keadaan tertentu, sehingga dia bisa tinggal di situ. Pria itu tertarik karena Sayu menyembunyikan kekuatannya dengan senyuman. Entah kekuatan apa yang dimaksud itu. Sayu pun masih merasa takut akan perasaan aneh yang dirasakannya, seakan pria itu bisa membaca pikirannya. Dia pun memperhatikan mata biru Pak Tua itu yang juga terasa aneh. Sayu tiba-tiba panik dan mengeluarkan keringat dingin. Memecah kepanikan itu, Sayu menanyakan tujuan pria itu berada di tempat ini. Karena orang biasa tidak akan berani datang ke tempat ini. Pria itu terdiam sebentar, tak menjawab pertanyaan Sayu. Tak lama, pria itu menjawab tujuan aslinya, dan ternyata adalah untuk membunuh seseorang. Sontak, Sayu pun kaget mendengarnya, dan mencoba meyakinkan pria itu untuk menjalani hidup dengan cara yang benar. Pria itu pun sedikit tersenyum mendengar perkataan Sayu. Dia kembali berkata bahwa dia tidak melakukan hal-hal seperti menyerahkan hidup dan bahkan tidak pantas untuk bunuh diri. Dia akan menyelesaikan perjalanan hidup panjangnya. Sayu terdiam mendengar perkataan pria itu. Pria itu melanjutkan perkataannya bahwa akhir perjalanannya adalah dia akan menunggu kematiannya. Dia bersyukur bahwa saat ini dia makan dengan baik. Dia sudah lama tidak makan makanan yang sebagus jamur bakar yang telah dia makan. Setelah percakapan itu, pria itu kembali bermeditasi di samping pohon. Sayu terdiam memperhatikannya. Setelah itu, dia pun rebahan dan memikirkan tentang pria itu. Dalam benaknya, dia bertanya, ada apa dengan pria itu? Apakah dia mengatakan bahwa dia akan mati? Mata Sayu melirik ke arah pria itu.
Dia tidak menyangka bahwa pria itu membicarakan kematiannya sendiri dengan begitu mudahnya. Langit malam pun mulai berganti dengan langit biru yang cerah dan berawan. Perapian mulai padam. Sayu melangkah pergi meninggalkan pria itu, yang dari semalam tidak bergerak dari tempat duduknya. Dia masih menyempatkan menoleh ke arah pria itu. Ternyata Sayu meninggalkan salah satu gingsengnya untuk pria itu. Setelah itu Shin memperlihatkan gunung-gunung yang menjulang tinggi dan dikelilingi oleh hutan hijau yang rimbun. Shin berpindah lagi memperlihatkan Sayu yang sepertinya sedikit menyesal karena memberikan gingseng yang sangat berharga kepada pria misterius itu. Dia beralasan karena pria itu bilang bahwa dia akan mati. Sayu menghela nafas dan mendongak ke atas. Dia memandangi langit biru yang cerah dengan awan putih yang bersih. Dia mencoba mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Setelah itu, dia mulai beranjak untuk pulang. Dari kejauhan, desa di mana Sayu tinggal sudah mulai terlihat, menandakan bahwa dia akan sampai tidak lama lagi. Sesampainya di jalan pedesaan, dia terkejut karena tidak ada seorang pun yang beraktivitas seperti biasanya. Dia pun masih kebingungan akan apa yang dilihatnya, karena tidak seperti biasanya hal itu terjadi. Lalu dari belakangnya ada sosok yang datang. Ternyata dia adalah Kang Gondrong yang mau menyerang Sayu dari arah belakang. Sayu yang masih heran dengan jalanan desa yang sepi tak menyadarinya. Tangan Kang Gondrong sudah mengepal dan siap menghantam Sayu. Pukulan itu mengenai kepala belakang Sayu dengan sangat keras. Sayu tak sempat menghindar karena tak menyadari akan hal itu. Dia langsung tersungkur akibat hantaman itu. Dia masih bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat bangun, kepala Sayu langsung dicengkram oleh Kang Gondrong yang notabene mempunyai telapak tangan yang besar. Lalu Kang Gondrong melontarkan kata-kata kasar kepada Sayu. Dia merasa senang karena sudah menghajar dan menangkap Sayu. Ternyata semua warga desa termasuk kepala desa sudah merencanakan hal itu. Dia menjelaskan bahwa ini terjadi karena kesalahan Sayu sendiri yang tidak mau pergi dari desa. Dia melanjutkan perkataannya bahwa ini adalah demi kebaikan semua orang di desa, dan mereka mencoba mengurung Sayu agar Sayu tak menghalangi rencana mereka. Saya pun masih kebingungan dan mempertanyakan hal ini kepada kepala desa. Lalu dengan tersenyum jahat, Kang Gondrong menjelaskan bahwa Yang Ri akan datang ke desa ini. Itu karena ibu kota Yuan mengirimnya untuk mengelola wilayah ini. Dia digambarkan seperti seorang raja. Sebagai catatan, Yang Ri mungkin adalah orang besar yang memimpin rombongan berkuda sebelumnya. Saya pun masih bingung dan mempertanyakan apa hubungannya dengan dia. Dengan pandangan yang jahat, kepala desa ikut menjelaskan bahwa rombongan itu diutus untuk menjemput seorang wanita yang dipilih oleh warga desa untuk dikirim ke Yuan. Jadi, warga desa sepakat akan mengirim Gung Muai. Mendengar itu, saya pun kaget dan langsung naik pitam. Dia mencoba memberontak dan melepaskan diri dari cengkraman Kang Gondrong. Lalu, dia menggigit tangan Kang Gondrong dengan sangat keras. Kang Gondrong pun kesakitan dibuatnya dan tak sadar cengkramannya melonggar. Dirasa mempunyai kesempatan, Sayu pun bergegas bangkit untuk memukul wajah Kang Gondrong dengan sikunya. Setelah sepenuhnya terlepas, dia langsung meraih busur panahnya yang berada tak jauh darinya. Dia lalu mengambil anak panah di punggungnya dan menendang dengan lututnya secara bersamaan. Tendangan itu sangat keras hingga membuat Kang Gondrong sampai melayang. Setelah itu, Kang Gondrong tersungkur dan langsung ditodong dengan anak panah yang mengarah langsung kepadanya. Kepala desa pun kaget dan menyuruh warga desa yang lain untuk menangkapnya. Mendengar hal itu, Sayu langsung mengarahkan busurnya ke arah kepala desa dan melepaskan anak panahnya.
Dia melakukan hal itu untuk mencegah agar yang lain tidak mencoba mendekatinya. Ternyata anak panah itu sengaja dibuat meleset sebagai tanda peringatan kepada yang lain. Anak panah itu menyerempet pipi kepala desa yang sudah keriput dan mengenai tepat pada tongkat kepala desa. Sontak, kepala desa langsung panik dan mengeluarkan keringat dingin. Kemampuan membidik sayu ternyata dipelajari dari ayahnya. Dia berkata bahwa tidak ada warga desa yang bisa menyamai kemampuannya. Dia akan melubangi kepala siapapun yang berani mendekat, kata Sayu dengan mengancam. Warga desa pun panik, terdiam dan tak bergerak. Dia melanjutkan perkataannya bahwa dia akan pergi bersama Nona Mu dan Joksan, meninggalkan desa sesuai kemauan mereka. Setelah mengatakan semua itu, dia bergegas meninggalkan mereka dan pulang ke rumah. Mengetahui itu, kepala desa langsung berteriak untuk menyuruhnya berhenti. Mereka pun langsung panik. Jika utusan Yuan itu tiba dan Muai tidak ada, maka seluruh desa akan dimusnahkan. Tak lama, utusan dari Yuan itu tiba di desa. Melihat itu, warga desa terkejut dan panik. Diperlihatkan bahwa orang yang berada tepat di depan mereka adalah sosok yang besar dan menyeramkan.